Halo, siang. Selamat siang. Oke, dengan Mbak Nabila ya? Ya, betul. Nah, Oke, mungkin Mbak Nabila bisa perkenalan diri dulu. Em, Biasanya dipanggil apa atau sekarang lagi kesibukannya apa nih? em, biasanya sih dipanggilnya Bileh ya. Terus kalau untuk kesibukannya sekarang ini lagi kuliah aja sih. Oke, jadi seperti yang sebelumnya kita pernah omongin di chat, jadi kan kita akan melakukan konseling nih ya, konseling perorangan secara online. Jadi semoga dengan melakukan konseling online ini kita lebih maksimalkan gitu, walaupun mungkin nggak semaksimal konseling secara langsung gitu. Nah, kalau boleh tahu Mbak Nabila sendiri ini baru pertama kali konseling atau sebelumnya udah pernah ya? Bisa dibilang baru pertama kali sih. Gitu. Jadi kalau boleh tahu Mbak Nabila nih apa namanya uh, udah tahu belum apa itu bimbingan konseling? Kurang paham sih. Dulu sih pernah pas di SMK gitu ada, cuman sepertinya ya peranannya em, kurang ya gimana ya? Ya seperti itu. Kurang membimbing lah gitu ya. Jadi ya seperti ya ada aja tapi enggak gimana-gimana gitu. Oke, kalau gitu mungkin saya jelasin dulu ya apa itu bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling ini merupakan proses bantuan kepada individu yang sedang bermasalah atau sedang menghadapi permasalahan yang mungkin mengganggu kehidupan sehari-harinya gitu. Jadi kita di sini sama-sama untuk mencari jalan keluar atau solusi dari permasalahan yang Mbak Nabila rasakan, alami atau mungkin butuh jalan keluar dari permasalahan tersebut gitu. Bisa dipahami Mbak Nabila? Ya bisa. Oke, mungkin kita di sini konselingnya santai aja ya. Jadi uh, nggak usah terlalu formal atau nggak terlalu serius banget. Jadi yang penting Mbak Nabila bisa secara terbuka, secara sukarela untuk menceritakan permasalahannya di sini gitu. Nah, mungkin saya panggil Mbak Billy aja kali ya atau Mbak Nabila gitu, biar lebih informal Ya gitu. boleh. Senyamannya aja. Oke, jadi sebelum dimulai ini saya mungkin mau jelasin asas-asas yang ada di BK dulu nih. Jadi salah satunya itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak Bila nggak perlu takut untuk misalkan ini obrolan kita ter apa ya uh, ada orang yang tahu atau misalkan diketahui orang lain gitu. Karena dalam bimbingan konseling itu sendiri permasalahan ataupun obrolan yang ada di dalamnya terjaga dan tidak boleh diketahui di pihak luar gitu. Bisa dipahami, Mbak Bileh? Ya, bisa dipahami. Oke. Lalu untuk asas selanjutnya yang biasanya uh, ada dalam bimbingan konseling yaitu asas keterbukaan. Jadi maupun konseli nih Mbak Bileh sendiri ataupun konselornya saya itu sama-sama terbuka dengan permasalahan yang terjadi ataupun terbuka dengan saran dan masukan-masukan yang nantinya akan saya berikan gitu. Bisa dipahami juga? Ya, mengerti. Oke. Mungkin kalau boleh tahu gimana nih perasaannya hari ini, kabarnya hari ini gimana Mbak Bila? Bisa dibilang hari ini cukup baik ya, soalnya belum terlalu banyak interaksi dengan orang, jadi kayaknya masih baik-baik aja. Oke. Alhamdulillah ya kalau kayak gitu. Mungkin kita langsung ke bisa menceritakan nih apa yang mengganggu pikiran ataupun yang menjadi permasalahan Mbak Bila itu pada saat ini tuh apa sih? Gitu. Permasalahan yang mengganggu akhir-akhir ini tuh nggak akhir-akhir ini sih. Itu kayak apa ya? Saya tuh merasa insecure sama
sama appearance saya gitu. Kayak insecure. Gimana ya? Saya merasa kayak orang-orang tuh di sekitar saya itu menilai saya gitu. Jadi kayak saya tuh jadi kurang bebas gitu untuk mengekspresikan kehidupan saya gitu, karena di pikiran saya tuh orang-orang selalu kayak, ih jangan kayak gitu, nanti orang ini bakal mikir buruk tentang diri kamu, kayak gitu sih. Oke. Berarti apa rasa insecure yang Mbak Billy alami sekarang ini apa berarti dari respon orang-orang atau seperti apa? Bisa dibilang dari respon orang-orang sih, karena beberapa kali tuh gimana ya, kayak saudara-saudara gitu, kadang kalau ketemu gitu basa-basinya itu tuh yang kayak menjurus ke menjatuhkan gitu ya, kayak misalkan basa-basinya tuh mengomentari ya fisik lah, bisa dibilang gitu ya. Jadi kadang-kadang dari komentar-komentar orang itu, jadi saya kayak, apa jangan-jangan semua orang mikir saya tuh kayak gini ya gitu, apa jangan-jangan semua orang kalau ngelihat saya itu yang pertama kali pikirannya seperti itu, kayak gitu-gitu sih. Oke. Berarti insecure di sini tuh berarti apa karena dari orang-orang sekitar atau emang dari Mbak Billy sendiri tuh merasa kayak oh iya ya saya emang nggak sebagus orang lain atau nggak apa ya nggak seperti orang lain gitu. Jadi mungkin kalau di sini lebih ke Mbak Billy sendiri atau karena respon orang-orang? Eh, Mungkin respon orang-orang ya, karena awalnya itu kan saya kan lumayan insecure sama wajah saya yang jerawatan ini. Terus saya mikirnya kan, oh ya memang itu kan hormonal ya gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja gitu. Cuman setelah mendengar apa komentar orang-orang itu jadi kayak, apakah seburuk itu gitu kan. Jadi kayak gimana ya, kayak iya mikirnya tuh apakah dengan saya yang seperti ini gitu jadinya seburuk itu gitu. Oke, mungkin di sini saya apa ya diringkasin dulu kali ya. Jadi tuh Mbak Bila merasa insecure dengan penampilan, dengan fisik gitu ya, karena juga dari respon orang-orang, dari saudara dan teman-teman terdekat itu mungkin uh, apa ya lebih ke membandingkan atau mungkin malah apa ya mempermasalahkan penampilannya Mbak Bila gitu ya. Iya betul betul. Lalu bagaimana caranya Mbak Bila untuk merespon omongan-omongan seperti itu atau bagaimana caranya untuk apa ya dari diri Mbak Bila sendiri apakah meresponnya seperti apa gitu dari orang-orangnya? Biasanya sih saya diemin aja ya, karena kan kadang-kadang yang ngomong-ngomong seperti itu kan lebih tua daripada saya gitu ya. Kadang-kadang tuh kayak on saya kayak gitu-gitu. Jadi saya kadang-kadang nggak ngerespon gitu sih. Terus kalau untuk teman-teman, saya kadang-kadang responnya tuh yang kayak ya udah mau gimana lagi kayak gitu-gitu aja sih. Jadi nggak ada respon yang kayak saya ngelawan atau berbicara gimana-gimana gitu. Oke, berarti itu Mbak Bila nggak menerima ataupun mungkin tidak berusaha untuk seperti uh, kok ngomongnya gitu sih atau mungkin kayak emangnya kenapa gitu karena kan biasanya orang-orang mungkin ada gitu ya yang tidak menerima omongan-omongan seperti itu gitu karena ya mungkin kita sebutnya juga body shaming gitu kan ke diri sendiri ataupun ke teman-teman sekitar gitu. Nah, apakah dengan responnya Mbak Bila yang ya udah aja gitu, tapi dalam diri Mbak Bila itu menerima atau enggak sih sebenarnya omongan-omongan seperti itu? Sebenarnya sih kalau saya nggak dibilang terima ya nggak terima juga, cuman gimana ya, kalau diomongin kayak gitu tuh kadang-kadang lewat aja gitu, karena saya pikir juga kayak udahlah mereka mungkin basa-basi dan cara basa-basi mereka memang seperti itu gitu kan. Tapi kadang-kadang gitu ya ada di waktu-waktu tertentu gitu, kadang-kadang saya berpikir apakah gimana ya, kadang-kadang jadi kayak masuk ke hati saya juga gitu kadang-kadang. Tapi lebih seringnya kalau misalkan saat itu saya lebih kayak yang
ya nggak masuk ke hati banget sih. Oke. Tapi dari apa ya, omongan orang-orang itu tuh sebenarnya kan pasti cukup bikin kepikiran gitu ya. Apalagi mungkin yang bilang nggak cuma satu orang ataupun dua orang gitu kan. Nah, Iya betul. apa dengan menyikapi cara menyikapi yang ya udah aja gitu atau nggak dilawan gitu ya dari Mbak Bile sendiri, apakah Mbak Bile merasa kalau itu akan uh, menyelesaikan permasalahannya atau bakal bikin mereka berhenti ngomong kayak gitu nggak? Sebenarnya saya pengen juga sih kayak ngebales untuk yang kayak ya jangan seperti itulah ngomongnya atau segala macam gitu. Cuman kan balik lagi ya kadang-kadang orang-orang yang komentar ini kan lebih tua daripada saya. Jadi kadang-kadang saya bingung gitu untuk menyikapinya. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi masih sering uh, nyikapinnya tuh yang ya udah aja gitu. Tapi walaupun menyikapinya dengan ya udah aja gitu, cukup mengganggu gitu ya, mengganggu mungkin pikiran juga, mengganggu apa ya sisi emosional diri Mbak Bileh kan ya. Ya di waktu-waktu tertentu ya cukup mengganggu sih. Oke, kalau kayak gitu mungkin boleh tahu di waktu-waktu kapan sih biasanya hal itu cukup mengganggu gitu, yang bikin jadi kepikiran banget tuh biasanya pas kapan? Kadang tuh kan kayak misalkan pas lagi apa ya kepikirannya tuh kayak misalkan habis kumpul sama keluarga gitu kan. Hari itu tuh saya merasa saya sudah berdandan dengan maksimal lah gitu intinya ya. Terus ada komentar-komentar seperti itu tuh saya jadi merasa apakah gitu, seburuk itu masih seburuk itu gitu. Karena kan ya nggak bisa apa sih namanya nggak bisa dipungkiri juga saya mencoba untuk uh, mengurangi mengurangi apa ya menutupi lah gitu kayak menutupi yang menurut saya itu menutupi keinsecurean saya gitu dari wajah saya jadi ketika saya udah mencoba maksimal gitu tapi orang-orang tetap komentar tuh jadi saya kadang-kadang oh ternyata tuh masih tetap ada yang kayak gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau yang tadi barusan Mbak Bella ceritain kan itu apa ya? Mungkin juga berawal dari uh, lingkungan keluarga gitu ya, yang komentarnya mungkin nggak baik atau mungkin terlalu memperhatikan kita yang apa ya? Terlalu memperhatikan setiap kekurangan yang ada gitu dari bentuk fisik ataupun wajah gitu kan. Nah, kalau untuk hal ini tuh pernah gak sih Mbak Bile ceritain ke orang lain atau mungkin kayak minta saran gitu ke orang lain? Minta saran sih uh, belum belum pernah ya gitu. Cuman pernah cerita gitu ke orang tua, ke ibu gitu ya. Kalau misalkan sebenarnya kayak gini tuh apakah perlu sampai yang insecure gitu kan? Karena kan saya insecure. Terus kata ibu saya, ya nggak apa-apa sih sebenarnya karena kan ibu saya juga sama gitu kan mukanya jerawatan. Jadi kayak kalau kata ibu saya sih itu hormonal ya. Jadi biasa aja cuman ya gitu sih. Gitu sih. Oke, kalau menurut saya sendiri ya, insecure tuh wajar banget ya, karena kan namanya setiap manusia itu pasti mempunyai kekurangan dalam apa ya, dalam hidupnya gitu. Nggak mungkin kita ini dilahirin sempurna ataupun mungkin kayak perfect banget gitu dari bentuk fisik ataupun kehidupan. Jadi pasti setiap orang itu pasti wajar aja kalau mempunyai rasa insecure-nya. Nah, kalau menurut pemahaman saya yang tadi sudah diceritakan Mbak Bileh, mungkin apa ya, karena itu dari lingkungan keluarga sendiri gitu ya. Pernah gak sih sewaktu anggota keluarga yang lain gitu membody shaming Mbak Bileh, lalu orang tua Mbak Bileh seperti membela gitu. Kalau dari sisi Mbak Bileh sendiri gimana merasanya? Biasanya sih komentar-komentarnya itu nggak diutarain di depan orang tua ya karena kan apa namanya kumpul keluarga itu kan saya biasanya bareng sama sepupu saya jadi ketika lagi kumpul itu kadang-kadang om-om yang baru datang tuh kayak
lewatin saya terus ya berkomentar kayak gitu sih. Jadi sejauh ini sih belum pernah ada yang ngutarain di depan orang tua saya, jadi belum ada pembelaan atau gimana-gimana dari orang tua saya. Terus saya juga nggak cerita sih kalau misalkan misalkan ada komentar-komentar seperti itu dari keluarga gitu. Oke, baik. Berarti kan lontaran kata-kata yang nggak mengenakan itu kan nggak pernah secara langsung ada orang tua gitu ya. Tapi Mbak Bila sendiri tahu gak sih mungkin orang tuanya Mbak Bila itu pernah ngomong ke apa ya ke saudaranya gitu kalau uh, apa ya mungkin apa ya kita lagi breakout tuh wajar kok, kita lagi jerawatan wajar karena namanya juga hormon dan namanya juga apa ya tergantung sama dirinya masing-masing gitu. Maksudnya apa ya ada yang emang lagi jerawatan atau ada yang emang pas mukanya lagi bersih gitu sih. Kalau Mbak Bila sendiri gimana? Saya kurang tahu juga ya seperti itu, soalnya ya balik lagi ke yang tadi kan, karena nggak, walaupun kumpul keluarga gitu, saya nggak pernah yang bareng sama yang orang tuanya gitu, bareng sama om-om dan tante saya. Jadi saya bareng sepupu-sepupu saya, jadi saya kurang tahu tentang yang kayak gitu. Oke. Oke, dari permasalahan kamu tadi tuh, menurut kamu tuh harus kayak gimana sih sebenarnya menyikapi itu semua? Kalau dalam diri kamu sendiri. Um, Kalau menyikapi diri sendiri tuh pernah sih kayak dengar kayak apa ya, kayak pernah dengar orang gitu bilang kayak misalkan uh, kalau takut kan, karena di pikiran saya ini kan saya kayak takut dijudge sama orang lain gitu, dinilai sama orang lain, ya jangan nilai orang lain gitu kan, kalau menurut orang kan gitu ya. Nah saya tuh berusaha juga gitu ya untuk kayak ya udah saya nggak akan menilai orang lain bahkan di dalam otak saya sendiri gitu. Cuman cuman saya udah nerapin itu, tapi tetap dapat komentar tentang um, ya tentang appearance saya gitu. Jadi kadang-kadang mikir apakah sebenarnya nggak berlaku ya atau gimana gitu. Oke. Jadi mungkin kamu juga udah berusaha gitu ya untuk kayak menghindari atau mungkin kayak mencoba mengatasinya gitu sendiri. Tapi menurut kamu apakah dengan uh, yang tadi udah kamu sebutkan tadi itu cukup cukup mengurangi rasa insecure kamu gak sih? Kalau itu sih sebenarnya cukup mengurangi ya, karena kan jadi kayak ya udahlah nggak usah peduliin gitu kan, karena kadang-kadang mikirnya ya udah semua orang juga nggak akan pay attention too much ke saya gitu. Jadi ya kadang-kadang itu ngaruh, cuman ya balik lagi, kadang kalau udah punya pikiran itu kan kadang tetap ada omongan tersebut gitu ya. Jadi kadang-kadang balik lagi ke insecurean itu gitu. Oke. Berarti kayak masih aja ya ternyata walaupun kamu udah apa ya kayak berusaha dan menilai diri kamu dengan sisi yang positifnya, pastikan karena omongan-omongan yang kayak gitu juga ngebuat kamu kayak susah juga dan balik lagi rasa insecure gitu kan. Nah, kalau boleh tahu nih terakhir kali kapan sih kamu kedapetan atau mungkin kedengaran omongan-omongan yang nggak mengenakan tentang penampilan kamu dari orang lain tuh kapan? Kayaknya sih terakhir itu lebaran lebaran Idul Fitri kemarin ya. Itu udah terakhir ada dengar komentar itu. Selebihnya sih belum ketemu sama saudara-saudara lagi gitu kan. Jadi belum ada, dan semoga sih jangan ada lagi ya. Oke, berarti tuh biasanya emang apa ya eh, kalimat-kalimat kayak gitu tuh berarti pas ngumpul-ngumpul gitu ya, pas lagi ngumpul-ngumpul keluarga ataupun Iya betul. ada acara-acara tertentu gitu, misalkan yang kamu harus ada di situnya. Nah, kalau kamu sendiri em, apa ya perasaan kamu gimana? Apakah kamu ngerasa harus datang ke tempat itu atau sebenarnya bisa dihindari sih? Um, Sebenarnya sih kalau untuk datang itu lebih ke
prioritasinnya tuh ke nenek ya. Jadinya nggak enaknya kan ke nenek. Sebenarnya bisa aja nggak datang gitu karena alasan mungkin ya alasan sibuk lah kuliahnya atau ngerjain tugas atau segala macam sebenarnya bisa gitu. Cuman kadang-kadang nggak enak ke nenek saya kalau untuk nggak datang ke acara keluarga seperti itu sih. Gitu. Kalau misalkan kamu nggak datang ke acara tersebut gitu, kira-kira ada efeknya gitu gak sih? Apakah apakah mengharuskan sekali atau mungkin apa ya, kayak kamu harus datang banget karena nenek kamu itu? Sebenarnya nggak juga ya kayak akhir-akhir ini juga saya kalau diajak gitu untuk kayak kumpul keluarga saya kurang sering ikut karena kan ya saya memang lagi cukup banyak tugas gitu kan jadi nggak ikut sih dan nggak dan nggak berdampak juga karena kan biasanya yang kumpul-kumpul itu balik lagi ke yang orang-orang tuanya aja gitu kan. Kalau kita-kitanya yang kayak saya yang masih muda sama sepupu-sepupu itu paling di kumpul keluarga yang besar kayak hari raya atau semacamnya gitu sih. Oke. Apa karena orang-orang yang body shaming kamu, saudara kamu, atau mungkin orang-orang terdekat kamu yang body shaming tuh ngebuat kamu jadi takut untuk pergi atau datang ke tempat itu gak, ke tempat acara keluarganya? Takut sih enggak ya, cuman kadang-kadang kayak males aja gitu kayak kayak males sikapinnya gitu kalau misalkan keluar komentar-komentar seperti itu. Cuman ya daripada takut saya uh, lebih kayak apa ya? Iya males aja gitu pokoknya. Oke, oke. Sebelumnya mungkin bisa dijelasin lagi nih, kamu tuh sejak kapan sih ngerasain insecure itu? Karena kan nggak mungkin apa ya? Mungkin kayak karena pernah ada momen yang menurut kamu tuh, oh ternyata hal itu tuh bikin kamu ngerasa insecure ya gitu, ngerasa kamu dibanding-bandingin mungkin karena penampilan kamu sama saudara-saudara kamu dan yang lainnya. Mungkin sejak kapannya kamu ngerasa kayak eh oh gue insecure nih karena apa namanya? Karena saudara si ini nih bilang atau kayak terlalu terlalu memerhatikan fisik kamu gitu. Kira-kira sejak kapan? Sejak kapannya sih kayaknya itu mulai dari SMK gitu ya. Soalnya kan uh, di saat itu tuh kayak udah mulai uh, ngelihat gitu kan sepupu-sepupu yang sebaya itu kan kayak apa ya? Kayak kesannya tuh lebih sebenarnya lebih lebih pretty gitu kan. Kadang-kadang tuh iya komennya tuh kayak kok begini sih gitu. Jadi kayak udah lama nggak ketemu tapi pas dilihat tuh kayaknya nggak nggak seperti yang mereka ekspektasiin kali ya karena kan um, bukannya gimana ya tapi dulu tuh uh, bisa dibilang tuh uh, saya yang appearance-nya lebih bersih lah gitu maksudnya daripada sepupu-sepupu saya gitu sepupu-sepupu saya tuh lebih dulu kayak yang jerawatan pubernya gitu tuh lebih dulu jadi bisa dibilang dulu tuh saya sempat di masa yang kayak oh ini si ini tuh cantik loh kayak gitulah bukan gimana tapi ya Iya, iya. Oke. Berarti mungkin karena adanya perubahan gitu ya, perubahan fisik yang akhirnya tuh saudara-saudara kamu notice kayak oh ternyata si ini kok nggak kayak dulu lagi ya, mungkin kayak dari segi penampilannya gitu dulu apa ya, mungkin apa sih namanya kayak orang-orang tuh ngerasa kamu bahkan lebih lebih cantik gitu dari saudara-saudara kamu yang lain. Nah sekarang apa namanya, mungkin mereka karena terlalu menotis uh, penampilan kamu, jadinya kayak ngerasa berubah gitu. Dan itu sampai sekarang ternyata masih dinilai seperti itu ya. iya betul. Oke, saya cukup ngerti sih apa yang kamu rasain karena kan
apa ya, pasti kan manusia itu selalu ada perubahan gitu dalam dirinya, dan pasti apa namanya, kadang-kadang hal-hal yang sebenarnya menurut kita tuh nggak penting untuk diomongin, malah diomongin sama orang lain gitu, dan jadinya menyebabkan kamu tuh merasa insecure, merasa nggak oke gitu. Mungkin kalau misalkan di flashback gitu ya, sebelum kamu ngerasa insecure itu, eh, gimana sih cara pandang kamu sama diri kamu sendiri? Apa ya, mungkin bisa dibilang kan penilaian kamu sebelum kamu merasa insecure itu pasti lebih positif gitu ya, pasti lebih baik. Nah, mungkin kamu bisa mengingat kembali nih apa yang kamu pikirkan sebelum kamu ngerasa insecure sama diri kamu tuh kayak gimana? Dulu sih kayak ya udah nggak ada peduli sama apa ya, sama appearance sendiri gitu, kayak ya udah bebas aja gitu, kayak sesuka hatinya aja gitu, karena kan dulu tuh mikirnya kayak nggak bakal ada yang notice juga gitu kan, nggak bakal ada yang pay attention too much lah gitu. Jadi kadang-kadang dulu tuh ya bebas aja gitu. Kalau sekarang tuh kayak yang mau pakai baju hijau atas terus kerudungnya hijau tuh kadang-kadang kayak mikir apa jangan-jangan nanti orang mikirnya kayak lontong kayak gitu-gitu. Jadi kadang-kadang tuh ya capek gitu loh sama pikiran sendiri gitu. Oke. Jadi ternyata tuh insecure itu juga ini ya menghasilkan apa ya, pikiran-pikiran negatif lagi gitu. Jadi kamu selain ngerasa insecure jadi ngerasa overthinking juga sama apa yang orang-orang bakal respon gitu sama yang kamu Iya, betul. lakuin gitu ya. Nah, Mm-mm. sewaktu kamu sekarang nih ngerasa insecure, kalau kamu sendiri suka memikirkan pikiran kamu sebelumnya gak sih yang masih belum insecure gitu, yang belum terlalu memikirkan cara pandang orang lain ke kamu? Kadang mikir gitu sih, kadang kayak ya udahlah gitu kan, orang juga nggak akan gimana-gimana gitu ya. Maksudnya kan kalau misalkan mereka nilai pun ya udah paling kan di pikiran mereka gitu, dan harusnya sih nggak boleh ngaruhin uh, apa kehidupan saya gitu ya. Cuman uh, kayak apa ya? Ya kayak hidup cuma sekali ya, kadang-kadang mikir gitu sih. Kayak jadi ya udah biarin aja lah kalau orang mau nilai gitu. Oke, berarti kamu ngerasa kayak gitu juga gak sekarang? Setiap kali insecure tuh kamu ada apa ya? Mungkin ada afirmasi buat diri sendiri gitu kalau uh, sebenarnya tuh cara pandang orang lain ke kita tidak mempengaruhi bagaimana cara kita harus berpenampilan gitu. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Menurut saya kan kalau untuk afirmasi diri saya sendiri itu ya balik lagi kan saya mikir kayak ya udahlah hidup itu cuma sekali gitu ya. Jadi kayak apapun penilaian orang nantinya itu kan ya biarin aja itu jadi penilaian mereka gitu kan tentang saya, dan harusnya sih saya uh, apa kayak apa ya, kayak ya udah living my life aja gitu, nggak usah yang ngerasa gimana gimana tentang penilaian orang, karena ya orang kan akan tetap nilai gitu nggak sih, mau segimanapun kita udah berusaha sebaik mungkin gitu gitu sih. Oke. Nah, kamu kan kalau dari kamu sendiri berarti udah sedikit memberikan afirmasi gitu ya untuk diri sendiri, udah apa ya, meyakinkan kalau emang pasti hal-hal seperti itu pasti akan selalu ada datang dari orang lain, ataupun pasti selalu ada kejadian dalam hidup kita gitu kan. Orang-orang yang membanding-bandingkan atau orang-orang yang eh, terlalu peduli gitu ya kesannya dengan hidup kita gitu. Nah, Iya betul. kalau dari kamu, seberapa mengganggunya sih permasalahan ini dari skala 1 sampai 10? Sebenarnya kalau itu bisa 7 ke 8, 7 sampai 8, cukup Oh, mengganggu tapi yang nggak sering banget gitu. Kadang-kadang kepikirannya tuh kalau lagi ya kayak sendiri aja gitu sih kadang-kadang. oke. Berarti 7 sampai 8 ya. Mungkin ibaratnya kayak sering kepikiran tapi cuma ada di saat-saat tertentu aja gitu. Nah, kalau Iya dari kamu betul. sendiri, dengan adanya penilaian orang yang tadi kamu sebutkan gitu ya, dari saudara-saudara kamu waktu lagi ada acara atau lagi ada kumpul keluarga gitu, apa sih yang kamu udah lakuin? Apakah kamu berusaha untuk merubah penampilan kamu atau seperti apa?
Mmm, awalnya sih gitu ya, kayak berusaha, memperbaiki gitu. Cuman, saya kan, ngertinya juga mereka tetap akan ada aja gitu ya bahan untuk dinilainya. Jadi, daripada terus-terus gitu kan kayak cari apa namanya, kayak validitas dari mereka, saya, lebih milih untuk ya udah menghindar aja deh kalau bisa gitu ya. Kalau misalkan omongan-omongannya udah mau menjurus menjurus ke komentar seperti itu ya kadang-kadang saya tinggal ke kamar mandi atau gimana gitu loh. Jadi, saya tinggalin aja gitu. Oke, berarti kamu kurang lebih tuh udah tahu ya, apa namanya, kayak gimana harus, mungkin menghindar itu bukan sesuatu yang kayak bisa menyelesaikan juga gitu, bisa mengungkap omongan mereka, tapi seenggaknya kamu tidak mendengar kata-kata yang nggak mengenakan gitu. Iya, lebih ke nyelamatin diri sendiri aja sih biar nggak kepikiran gitu. Oke. Tapi kalau menurut kamu sendiri, apakah apa ya? Mungkin dengan kamu nggak tahu atau nggak mendengar omongan seperti itu, bikin kamu ngerasa lebih baik atau gimana? Mmm, ngerasa lebih baik itu, bisa dibilang gitu ya. Ya tapi ya biar, nggak kepikiran aja gitu, gimana sih, kayak kalau nggak dengar itu kan jadi saya nggak terlalu yang kayak, "Oh ternyata seburuk itu," gitu. Jadi kadang-kadang, mmm, nggak dengar itu biar lebih baik ya walaupun nggak menutup kemungkinan buat mereka ngomongin di belakang gitu kan, ya yang penting saya nggak denger saat itu gitu. Kadang-kadang kan, ada saat di mana saya emang nggak mau kayak, ngedengerin, komentar orang lain tentang appearance saya gitu kan. Tapi ya kalau misalkan menurut saya lagi kuat gitu untuk mendengar itu ya it's okay gitu. Kadang-kadang akan mencoba untuk ya mungkin itu buat introspeksi diri gitu kadang-kadang. Oke. Jadi kayak tergantung situasi dan kondisi juga gitu ya, kamu lagi siap atau enggak untuk mendengarnya. Iya. Oke. Nah, di samping adanya orang-orang yang mungkin apa ya, mempermasalahkan atau terlalu terlalu apa ya, terlalu terlalu menotis keadaan penampilan kamu tuh, tapi kamu punya apa ya, mungkin kayak semacam support system atau mungkin orang-orang yang selalu selalu mendukung kamu atau mungkin kayak nggak mempermasalahkan penampilan kamu nggak? Ada sih kayak, teman-teman gitu kan yang kadang-kadang kalau misalkan, saya lagi apa namanya, kayak lagi merasa down gitu kan saya akan, berbicara gitu ya ke mereka terus mereka kayak, ya udah gitu kan maksudnya, mereka akan memberikan apa, eee, kata-kata yang ya menurut saya itu cukup mendukung sih untuk, menaikkan mood saya kembali gitu. Ya berarti dengan adanya support system itu juga ngaruh ya ke caranya kamu berpikir dan caranya kamu mungkin harus bertindak dan lain sebagainya. Iya betul. Oke, tadi kan Mbak Bile udah cukup menjelaskan ya, cukup panjang juga tadi dari apa yang dipermasalahkan, apa yang menjadi masalah dan menjadi apa ya, gangguan gitu dalam sehari-hari mungkin. Nah, kalau menurut saya sendiri mungkin dari Mbak Bile ini bisa lebih berpikir positif terhadap diri sendiri, lebih mencintai diri sendiri, lebih sadar dengan kemampuan-kemampuan yang apa ya, yang menurut saya tidak terbatas dengan penampilan gitu. Jadi mungkin penampilan itu penting ya, tapi menurut saya juga Mbak Bile perlu berpikir bahwa penampilan itu bukan segalanya gitu. Setelah saya simpulkan dari permasalahan yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Bile gitu ya, mungkin kita sebagai manusia gitu mungkin bisa lebih berpikir positif lagi terhadap diri sendiri, bisa apa ya, mengafirmasikan diri ke hal-hal yang positif, pada kata-kata yang positif, bisa juga mungkin um, Mbak Billy tuh udah tahu dan udah paham juga dari tadi yang saya udah lontarkan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Mbak Billy sendiri tuh udah tahu harus seperti apa dan harus melakukan seperti apa ke depannya. Karena sebenarnya yang tadi saya dengar,
Mbak Bila itu sudah mengetahui sebenarnya kita harus berpikir positif terhadap diri sendiri dan lebih mencintai diri kita gitu. Nah, kalau menurut Mbak Bila sendiri nih setelah kita melakukan konseling sekitar mungkin setengah jam ya dari tadi, apa yang Mbak Bila pikirkan dan apa yang Mbak Bila rasakan dari konseling kita? Saya ngerasa lebih lega aja sih karena kan saya kan juga kurang bercerita gitu kan tentang ini ke orang-orang terdekat saya gitu karena kan saya pikir ini kayak masalahnya cukup sepele gitu untuk diceritakan ke orang lain gitu. Jadi lega sih setelah cerita ke Mbak Indri. Oke. Nah, kalau saya tanya lagi nih, misalkan apa sih yang harus Mbak Bila lakukan untuk menghindari atau mengatasi rasa insecure itu sendiri? Kalau dari Mbak Bila sendiri, apakah sudah lebih menemukan caranya nggak dari konseling kita pada hari ini? Sudah sih lebih ke harus berpikir positif aja ke diri sendiri gitu dan nggak perlu apa namanya memusingkan penilaian orang aja gitu. Oke, iya. Berarti sebenarnya Mbak Bila juga sudah paham ya harus seperti apa dan harus berpikir seperti apa gitu ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan dari apa namanya dari konseling kita nih, apa dari Mbak Bila sendiri tuh merasa perlu untuk konseling lanjutan lagi atau cukup sampai di sini saja? Mungkin kalau untuk permasalahan ini cukup sampai di sini aja ya karena saya udah menemukan jalan keluarnya. Oke, baik. Saya juga sebagai apa ya, sebagai konselor di sesi konseling kita pada hari ini juga merasa senang karena Mbak Bila sudah menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk konseling kita dan apa ya, Mbak Bila juga sudah tahu harus seperti apa, harus melakukan apa dan saya merasa senang sekali karena akhirnya mungkin kita nggak bisa langsung menemukan solusi dan jalan keluarnya gitu dari permasalahan yang ada, tapi semoga dengan konseling kita hari ini bisa mengurangi atau mungkin Mbak Bileh bisa lebih tahu tentang dirinya sendiri harus seperti apa ke depannya gitu. Kira-kira dari yang sudah kita lakukan pada hari ini, konseling hari ini, ada pertanyaan atau mau ada tambahan dari Mbak Bileh? Nggak ada sih ya, saya cukup puas untuk konseling hari ini gitu. Oke, karena tidak ada tambahan dan tidak ada pertanyaan juga dari Mbak Bile, mungkin saya rasa juga sudah cukup konselingnya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sudah bisa sharing-sharing sama saya. Semoga kedepannya kita menjadi manusia yang lebih berpikir positif lagi, lebih baik lagi dan bisa mengentaskan permasalahan yang ada juga itu. Dari saya mungkin juga sudah cukup sampai di sini gitu. Mungkin saya akan menutup sesi konseling pada hari ini. Terima kasih banyak dan mungkin kalau nanti ada yang bisa ditanyakan atau mau ada yang dikonsultasikan lagi bisa menghubungi saya. Baik. Terima kasih banyak Mbak Indri untuk waktunya. Iya, terima kasih banyak juga atas waktunya. Boleh live kok, Mbak Gire. Terima kasih.